di SMK Negeri 7 Tanjung Jabung Barat. Bersama saya, Novalin Suranta. Pada video pembelajaran hari ini, saya akan menjelaskan apa dan bagaimana SMK Negeri 7 Tanjung Jabung Barat. Tentunya para siswa belum tahu, bukan? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah para siswa mengetahui visi dan misi SMK Negeri 7 Tanjung Jabung Barat. Yang kedua adalah peserta didik mengetahui tentang program-program yang ada di SMK Negeri 7 Tanjung Jabung Barat. Mari kita mulai hari ini. Visi dan misi SMK Negeri 7 Tanjung Jabung Barat. Yang pertama, visinya adalah bertakwa, cerdas, terampil dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdaya saing di era globalisasi. Nah, peserta didik akan dididik untuk dapat bersaing di era globalisasi. Misi SMK Negeri 7 Tanjung Jabung Barat. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa melalui kegiatan yasinan dan literasi yang dilaksanakan setiap harinya di dalam kelas. Yang kedua adalah menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif bagi siswa-siswi di dalam kelas oleh guru-guru. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan melalui pembelajaran praktek di sekolah maupun di dunia industri dan dunia usaha. Nah, yang keempat, mewujudkan siswa yang kompeten ya di dalam bidangnya agar mampu berdaya saing di era globalisasi. Oke, selanjutnya kita masuk pada program-program yang ada di SMK Negeri 7 Jabung Barat. Nah, program pembelajaran yang ada di SMK Negeri Tanjung Jabung Barat ada 3 program keahlian di SMK Negeri Tanjung Jabung Barat. Yang pertama yaitu teknik pengelasan. Yang kedua, teknik dan bisnis sepeda motor. Yang ketiga, akuntansi dan keuangan lembaga. Tentunya para siswa telah memilih jurusan-jurusan tersebut atau kompetensi-kompetensi tersebut, bidang keahlian tersebut pada saat para siswa mendaftar di SMK Negeri 7 Tanjung Jabung Barat. Nah, ketiga kompetensi keahlian itu semuanya untuk menciptakan para siswa kompeten di bidangnya masing-masing. Nah, selanjutnya para siswa tentu akan ingin mengetahui bagaimana sih cara belajar di SMK. Nah, karena para siswa baru dari SMP, baru selesai melaksanakan program pembelajarannya di tingkat SMP, tentunya belum memahami bagaimana beban belajar yang berlaku di SMK. Nah, hari ini selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana pengaturan beban belajar yang ada di SMK. Ada 3 kelompok beban belajar, mapel atau mata pelajaran yang ada di SMK. Yang pertama itu namanya muatan nasional. Muatan nasional itu terdiri dari mata pelajaran agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, dan bahasa Inggris. Nah, kesemua pelajaran itu akan dipelajari sampai kelas 12 di tingkat SMK. Nah, lalu yang kedua adalah muatan kewilayahan. Muatan kewilayahan itu akan dipelajari, kamu akan mempelajari mata pelajaran seni budaya dan PJOK. Nah, mata pelajaran seni budaya dan PJOK itu akan dipelajari hanya di kelas 10 dan kelas 11. Nah, seni budaya dan sejarah akan dipelajari di kelas 10, sedangkan mata pelajaran PJOK akan Anda pelajari, para siswa pelajari di kelas 10 dan 11. Nah, yang ketiga adalah
muatan peminatan kejuruan. Muatan peminatan kejuruan itu terdiri dari 3. Yang pertama, mapel C1. Mapel C1 itu terdiri dari mata pelajaran Siskomdik atau sistem komputer dan sistem komunikasi digital komputer. Yang kedua adalah fisika dan kimia bagi siswa yang memilih peminatan kejuruan teknik pengelasan dan teknik dan bisnis sepeda motor. Jadi mata pelajaran Siskomdik, mata pelajaran fisika dan kimia akan dipelajari oleh siswa yang memilih kejuruan atau program keahliannya teknik pengelasan dan teknik bisnis sepeda motor. Sedangkan mata pelajaran C1 bagi akuntansi dan keuangan lembaga dia hanya mempelajari mata pelajaran Siskomdik, IPA dan mata pelajaran kejuruan di bidangnya C1. Lalu ada bidang C2, mapel C2. Mapel C2 itu terdiri dari mata pelajaran kejuruan pada tingkat lanjut. Nah, itu dipelajari di kelas 11. Nah, lalu mata pelajaran C3. Mata pelajaran C3 adalah mata pelajaran kejuruan yang mempelajari tentang kejuruan pada tingkat lanjut yang hanya dipelajari di kelas 12. Nah, selanjutnya setelah itu saya akan menjelaskan kembali mengenai program penilaian SMK Negeri 7 Tanjung Jabung Barat. Nah, program penilaian di SMK Negeri 7 Tanjung Jabung Barat itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah penilaian harian. Penilaian harian itu terdiri dari kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan penilaian. Yang pertama penilaian harian, yang kedua penilaian tengah semester, penilaian semester, penilaian USBN, ujian sekolah berstandar nasional. Nah, itu semua bentuk-bentuk penilaian yang ada di SMK yang pertama. Yang kedua adalah penilaian uji kompetensi kejuruan A. Nah, ini hal yang penting di SMK karena uji kompetensi kejuruan itulah penentu bagi kompetensi bagi para siswa, apakah siswa kompeten atau tidak pada bidang masing-masing. Contoh, jika para siswa memilih teknik pengelasan, maka Anda harus kompeten di bidang teknik pengelasan. Menentukan kompeten atau tidaknya para siswa di teknik pengelasan itu, maka dilakukanlah uji kompetensi kejuruannya, yaitu UKK. UKK tersebutlah yang menentukan Anda layak kompeten atau tidak. Nah, lalu yang ketiga, penilaian prakrin. Penilaian prakrin itu pembeda dari seluruh satuan pendidikan. Di SMK ada kegiatan yang namanya prakrin. Dalam prakrin itu diadakan juga penilaian yang menentukan bagi baik kenaikan kelas maupun kelulusan dari siswa tersebut. Jadi para siswa akan melaksanakan prakrin di SMK di dunia usaha yang telah kami tentukan nantinya untuk Anda belajar praktek seperti layaknya pekerja selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu para siswa akan belajar di dunia usaha, baik dunia industri maupun dunia usaha. Nah, dengan adanya pembelajaran itu, maka lengkaplah kompetensi Anda
di sekolah. Nah, Anda layak dikatakan kompeten di dalam bidang Anda. Oke, demikianlah pembelajaran saya hari ini. Selamat mendengarkan dan terima kasih buat perhatian para siswa akan video-video pembelajaran saya. Silahkan melihat kembali video-video pembelajaran saya ini pada YouTube channel saya. Saya ucapkan terima kasih. Dah.